Tuan Edis, Tuan sesembahan kami. Kami ini herder-herdermu. Sekalipun kau salah, kami tetap akan menggonggong. Untuk itu Tuan Edis, mari kita terima tantangan Rudi Yohanes. Tuan Edis, selama kau 1 tahun mengumpulkan donasi untuk perutmu sendiri, ada enggak kau bantu Rudi Simomora? Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Rudi Yohanes dan juga pendeta MYM beliau berdua ini menghajar Edis Sidaputar ya, Edis Kudis TV sampai babak belur ini. Baik kamu muslimin, demikian videonya. Tolong kau buktikan kau ada enggak berdonasi. Karena mulut kau pun paling ribut kulihat. Ya. Coba dulu buktikan, spill dulu satu foto atau kirim ke WA aku ya 0852 6547 1199 bahwa kau ada berdosa. Saya bilang langsung ke HP kau, aku kirim laporannya. Ya. Ribut kali dia dari kemarin kawan. Padahal belum tentu dia ini ada berdonasi 1 rupiah pun ya. Nah, jadi kita memang kan aku bilang kan sampai kapanpun pengikut si di sini memang on kawan. Sudah bagaimanapun kita menjelaskan tetap nggak bisa ya. Jadi itu ya kawan-kawan ya. Besok kalau ada lagi pengikut Edis yang ribut, kuspil alamat dia bertoklet. Oh, kuspil dikit ya. Di mana daerah dia membuat video itu? Inilah kalian yang membuat ya, bukan aku. Aku udah baik-baik tadi bicara. Nyolot-nyolot terus kalian. Nah, itu juga yang nyolot ya. Kuspil dulu. Tapi kalau spill nampak alamatnya nanti ya. Aku mau spill rumahnya aja bisa nggak ya? Coba aku tes dulu ya. Kan belum balik kamera ya. Makanya kalian juga ikut memperkeruh suasana. Aku udah diam dari tadi, dari kemarin. Tapi kalian aja yang apa? Oh nampak alamatnya. Oh gerejanya aja nampak nggak ya? Kan mencari gereja, gambar gereja kan susah ya. Itu ada alamatnya di kiri. Kumatikan dulu. Kumatikan malah tertutup. Kayak mana ini? Oh ini nih, gimana caranya? Oh, kameraku aja ku buat ke samping ya. Nah, ini ya. Nggak ada ya, nggak ada kelihatan ini. Kayak mana ini? Inilah daerahnya itu. Makanya bisa kalian lihat. Ya. Ini dia. Kan pas kan rumah-rumahnya kan? Makanya jangan ribut kalian, dah aku bilang. Kalian aja juga membuat rusuh ini semua. Coba kalian diam, tenang, dengarkan apa yang aku bilang itu. Aduh. Shoot. Tapi enggak kuliah alamatnya di kiri. Shoot. Kecanggihan teknologi, bro. Mana rumahnya? Banyak sini rumah. Shoot. Oke ya, jangan ribut kalian ya, adik-adik. Kalian juga ikut memperkeruh suasana pengikut Edis. Kan aku bilang kalian on. Kalau kalian mau melindungi sesembahan kalian itu, jangan buat hal aneh-aneh. Cukup kau buat di situ yang enak-enak. Contoh, Bang Rudi berdamailah. Kan enak, lembut didengar ya.
Dimanapun kita kan sesama anak Tuhan, kan enak. Ini enggak. Wah, coba dulu kau buat laporan donasinya enggak ada, tuh malu kawan. Kalau dia dibilang di mana satu batu laporan keuangan kau pun sampai hari ini enggak ada. Apa aja orang itu? Kan enggak ada kau menyumbang, kau ribut kau. Aduh. Sekali lagi kalian main, lihat ya. Sop katul bekatul ku buatkan berapanya. Udah ku ajak kalian cerdas, kalian nggak mau. Sudah ku tunjukkan tempatnya, biar tahu kalian. Oh, ku tunjukkan WA aku kan, aku tunjukkan kalian mau didatangi kaderun kan. Oh, main-main kalian sama aku, kurang ajar. Nggak ada salahku sama kalian. Kalian tekan-tekan aku. Kalau kalian tekan orang kawan, mentalnya juga turun. Dia bisa brutal, ya. Sementara Syedis di Amerika memang jantungan dia, tapi kan dia enak-enak. Kalian yang bongak, aku maki-maki terus. Ini ya. Nah. Oh, nama ibu siapa ada sini? Sop katul bekatul, aduh gimana tuh? Oh ini tidak nampak ya, ini tidak nampak nama ibunya. Nih, nanti tempatnya aku kasih tahu kalau dia ribut. Semua data kalian sudah aku kantongi, namun kalau dia tidak ribut, aku tidak buka data apapun. Sampaikanlah, tanya si sop katul betul. Ada pula tadi. Ya. Nah, itulah ya. Gak ada nama apa alamatnya ya. Nah, itu kawan. yang penting alamat gak ada. Kalau itu ya. Tahu apa loh dengan Amerika Mossad? Ya, gua kagak tahu apa-apa, tapi gua bisa lihat satelit. Gerak Syagian, pindah ke RT 6 aja kau kawan, gak apa-apa kok, kita dukung kau pindah ke RT 6. Ini RT berapa ya? RT 8. Masa aku ke RT 6 sana kawan, nanti dimarahi orang aku. Gimana sih? Oke. Mossad minta uang 150 juta dengan Shopee tapi ditolak. Kan aku bilang tadi pelan-pelan. Minta ibu sop katul bekatul itu menunjukkan satu bukti bahwa ada dia ke WA minta uang 150 juta. Itu aja pun kalian gak pernah paham. Apalah sulitnya? Bu Sophie, spill dong WA si Rudi Yohanes meminta ibu uang 150 juta. Kalau ada kawanku sembah kalian, maafkanlah aku tuanku lari, maafkanlah aku bersalah. Ku buat begitu kawan. Cobalah. Ya. Jangan kau hanya omon-omon, nanti aku buka lagi data si, kalau aku kalap, aku buka data sop katul bekatul, kalian salah-salahkan lagi aku. Kalian bilang senang ucil ya, kalian yang buat senang. Kan sudah aku bilang jangan dulu kalian alap-alapi aku, ya. Kenapa? Aku mau berlembut-lembut sama penggemar Syedis ini kawan, kena on. Sudah aku jelaskan baik-baik tadi kan. Beginilah kawan. Sekarang si Rudi Sumamora masih di penjara. Masih ada waktu 8 bulan lagi. Berangkatlah kalian ke Medan. Urusilah dia di penjara. Pokoknya aku cari Ibu Ida Silaban itu ya. Dia mengurusi biar tahu orang bagaimana sulitnya. Berangkatlah kalian ke Medan. Urusilah dulu istrinya, anaknya. Urusilah Rudi Sumamora. Setelah itu cakap-cakaplah kau dengar. Ini mengurus saya tak mau. Mau cakap-cakap gimana sih, aduh. Nah, apapun yang kulakukan salahkan ini si Jun. Tadi dia ngegas-ngegas, dibilangnya yang gila nyokolai kan. Jadi maksudnya maunya gimana? Cobalah. Si Mossad lagi 150 juta guys. Aduh. Oh, mic-nya mati. Sorry, mic-nya mati. Ya sorry ya. Terima kasih. 150 juta. Makanya aku bilang sop katul bekatul itu kan penebar fitnah aja. Ada lagi Metatron. Oh, yang menyebar Mikana, lari ke Mikana.
Mana tahu si Mikan alamat series di Amerika. Mana pernah di WA. Aduh. Makanya tanya aja orang-orang si Edis, pernah nggak kalian kiri alamat kalian sama Mikanan? Pasti bilang nggak pernah. Tapi karena sudah kalap, Metatron ini kalau banyak lagi cakapnya, ku buka datanya di Indonesia. Asa di botona rata. Botak biadab, Bobby. Pada awak ingat-ingatkan, tak usahlah Metatron. Kau tuh nggak ada disinggung. Sok-sok mau jadi pahlawan dia, aduh, si Bobby. Bobby. Udah aku bilang kau itu abangku dari tutur marga. Kasihan aku lihat Mikana, dituduh dia kawan. Kembongak. Bersaksi nanti Mikana baru tahu kau bilang, memang orang ini ada sindikat internasionalnya kawan. Sindikat penghujat. Kan banyak cara orang untuk meruntuhkan Indonesia. Cara yang paling efektif itu dengan agama sebenarnya kawan. Iya. Ada kadrun oten, ada kadrun uclim. Itu pasti ada kadrun-kadrunnya. Ini contohnya pengikut si Edis ini kadrun oten. Nah, ini pengikut si Edis, ya. Rudi Iskariot Dracula. Aduh. Ya. Jadi kawan-kawan dia loh rame, tapi nggak apa-apa lah. Semakin ramai orang itu, semakin untung aku. Mereka yang stres, aku mah santai-santai aja. Paling aku bilang nanti sama anakku kan, nggak usah kau dengar-dengar itu nak, namanya dulu orang gile itu. Memang turun-temurun itu tetap ada. Ya. Musik library, kenapa kau nggak minta naik series? Bukan hanya aku nggak minta dia naik series. Aku udah pergi ke TikToknya. Oke lah kalian nggak percaya sama aku. Sekarang aku tanya kalian, percaya nggak kalian sama Pak MYM? Dia seorang pendeta, seorang kandidat doktor. Masa sama itu pun kalian nggak percaya? Pak MYM juga begitu, dibuat anjing-anjing saya di sini. Disuruh Pak MYM naik. Pergilah Pak MYM ke streamnya series. Jadi kan gadang bicara. Ya kalau jangan bilang pura-pura nggak ada, jadi kayak kadrun Edis. Edis kan sekarang kadrun oten. Kalau kadrun dulu berdebat kan gitu. Wah banyak kali alasannya. Pas didatangi pura-pura nggak gini. Banyak cakapnya itu. Wow, ini pengikut Edis lihat kan jadi kayak kadrun kan semua. Kadrun kan kayak gini. Ya. Nah. Oh Pak MYM, Sartoro begingas tidak berani. Oh begini Bogono begini tidak berani. Semualah dibegitu bilang. Sekali datang Pak Deki, dilintipnya dia pas StreamYard. Masuk Pak Deki, diminta naik, nggak dinaik-naikkan Edis. Pura-pura nggak lihat dia. Padahal kalau StreamYard itu di bawah itu kan ada namanya dia. Pak itu sudah antri di bawah, itu hanya 10 orang. Kalau TikTok masih banyak bisa masuk. Kalau StreamYard berbayar 12 orang, kalau gratisan 10 orang. Banyaklah streamer yang terbaru bisa 250 ya. Banyaklah au kata apa gini. Udahlah kalian nggak percaya sama aku nggak apa-apa. Tapi masa nggak kalian percaya pendeta? Aduh, tak apa lagi mau ku bilang sama kalian ya. Lihat itu kayak apa orang ini semua. Apa namanya itu? MYM iri katanya. Sejak kapan MYM iri sama siapa ya? Si Edis apa nih? Mozart. Oh, MYM itu lah Ada lagi yang bilang lah itu ya MYM itu. Rudi Iskariot Perbada. Ya memang aku kan Perbada, dia bilang pendebat. Kalian pun Perbadahian lah saya buru-buru Devin. Yang Perbada itu saya silakan dia yang buat ini semua kan. Aku hanya mengajak dia, Dis, kau kan sudah membuat dalil. Bisa dong aku uji. Karena aku sudah lama tidak main YouTube. Tiba-tiba banyak yang bilang, Bang, abang harus luruskan ini. Karena si Edis mulai sesat. Ya kan? Baru tahunya rupanya kalian. Dari dulu dia kan sudah nggak percaya Yesus Tuhan. Itulah bang, tolonglah buat apanya. Oke lah kalau gitu aku langsung berdebat aja. Kukira si Edis ini gagahnya seperti aku. Kalau aku kan buat sebuah pernyataan. Semua orang mau berdebat, oh monggo silakan. Gak akan ada ku bilang kayak dia tuh, wah kau ditunggu gini ya, ndak ada ku tunggu kawan. Rule-nya pun aku pernah berdebat sama Pak Esa Esra ini kan takut kali kalau berdebat lepas. Dia menentukan apanya, moderator.
Nggak ada aku bilang, wah masa moderator dari kau ke tempat lain lah. Enggak. Seorang pendebat sejati, apapun kondisinya, mainkan. Nggak pantang mundur, ya. Handi Muka bom-bom hapus video YouTube gara-gara edis. Bukan. Aku udah konfirmasi sama bom-bom. Kenapa Pak sebagian di privat? Karena dia mau menaikkan AdSense-nya kembali. Ya AdSense. AdSense Pak bom-bom itu monetisasinya kan sudah ditutup. Gara-gara dia kena pelanggaran, ya. Sehingga kata kawan-kawan dia untuk mengembalikan monetisasi harus di privat dulu semua. Setelah di privat buat video original, kan gitu ya. Itu ya, jangan kalian salah, kan fitnah lagi. MBM sama saja dengan kau, sama gimana? MBM tidak ada ngumpul donasi kok sama saja. Kan aku bilang kan, orang ini tidak karena ada satupun yang hatinya itu penuh kegembiraan. Karena mereka memposisikan mereka Doberman yang baik hati, ya. Memang harus begitu kawan, ya. Kalau penggemarku lihat semua santai, nggak ada pun. Jihadi Semarang siap. Tunggulah, sabarlah ya. Kita masih menunggu ya. Pokoknya kalau mereka masih macam-macam, ya hancur-hancuran aja apa rupanya. Ya. Buka data semua, tup. Kalau dataku, Facebookku baca. Wow, istri kau 2, istri kau 3. Mengenai itu kawan, tidak perlu ku klarifikasi lagi. Aku orang yang tidak pernah menutupi borokku. 2008, kalian kalau orang yang Facebook lama, tanyalah, dia tahu. Edi Praetno itu tahu aku siapa. Tanyalah semua orang-orang lama, dia tahu. Oh, kawin dengan Islam, aduh. Gak mau aku memualafkan, memurtadkan orang, aku gak mau. Karena itu bukan urusan Tuhan Yesus itu. Wah, dia pernah jadi Islam. Kalian dengarlah si Edwin, si botak biadab itu, Bobby namanya itu kawan. Ilmu IT-nya nggak ada, dia sok bicara. Kalau aku tinggal, kan udah aku bilang dari 2008 aku sudah debat. Kami itu punya tim, ada tim IT-nya, lulusan MIT. Biar tahu kalian. Aduh, tinggal ku kirim aja minta data apa, selesai. Ya. Sofiatul Alayat an Amriki. Edis Antikristus, ya betul. Tapi oleh Doberman ini, kan mereka nggak peduli Edis itu saksi Jehova atau apa. Yang mereka pedulikan apa? Yang penting Edis menghujat Islam. Aduh. Kawan, Edis itu hujaters, bukan debaters, bukan apologet. Definisi apologet itu apa? Adalah orang-orang yang mempertahankan imannya. Iman kepada apa? Kepada Kristus Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Orang Edis bilang Yesus Tuhan, itu siapa yang mau diapologetkannya? Aduh. Masa di situ aja kalian nggak paham bahwa Edis tidak mengakui Yesus Tuhan? Najis tralala. Panggil aja Bang Edis, si Edis penyesat, ya. Aku memanggil Edis itu Oon bersertifikat, Dodong, Loa, Dungu bersertifikat, itu Edis. Bersertifikat kawan. Oh, ini pegang sertifikat dia. Ya, dinyatakan lulus Edis Dodong sebagai Dodong is the best katanya in the year. Dodong bersertifikat. Itulah si Edis. Aku hanya ngajak debat kawan. Coba kalian perhatikan baik-baik ya. Ketika aku ngajak dia debat, aku tak ada nyerang pribadi dia. Sudah. Tapi dia menjawab dengan nyerang pribadi. Kok aku kalian salah-salahkan? Aku nggak minta pembelaan diri sama kalian ya. Cuman aku minta kalian waras. Karena tanpa sadar kalian sekarang sudah seperti kadrun. Melihat sesuatu itu kayak Doberman, tidak peduli tuannya salah atau benar, penting ini tuanku. Tahu kalian? Itulah kalian sekarang. Makanya ya cerdas. Emosi kalian redakan dulu. Tekniknya gini. Redakan dulu emosi kalian, sudah.
Sesudah kalian redakan emosi kalian, baru buatlah tulisan kecil. Edis mengaku Kristen. Edis tak percaya Yesus Tuhan. Apakah yang tidak percaya Yesus Tuhan adalah Kristen? Oh, ternyata saksi Jehovah. Sudah. Aku mendukung saksi Jehovah. Udahlah masuk saksi Jehovah aja lah aku. Mungkin statistik di Indonesia kawan saat ini, saksi Jehovah itu udah naik drastis. Gara-gara Edis, Yesus bukan Tuhan. Sudah. Yohanes, definisi apologet nilep donasi. Aku tidak pernah menilep donasi, ya. Itu kan pemikiran busuk kalian. Sudah. Aku kan bisa datangkan pengacara itu semua untuk membilang, pernah nggak kalian ku kasih uang? Ku siapkan nggak kalian hotel? Hotelnya di mana? Bintang 4 kawan. Karena mereka tidak dibayar pro bono. Paham ya? Jadi aku siapkan mereka hotel, siapkan makan pagi, siang, sore, malam. Paham? Siapkan akomodasi transportasi. Paham? Jadi makanya kalau ada orang bilang, wah saya nggak pernah dikasih ongkos begini, tanyakan aja sama dia, pernah nggak kau terima uang dari Rudy Yohanes? Kan ada yang kemarin komentar satu itu kan. Ya itu aja, tanya kalian, oh Amang Boru Tulang, pernah nggak Amang Boru Tulang terima uang dari Rudy Yohanes? Oh pernah, cuma 3 kali. Yang satu lagi dari teman Amang Boru, pernah nggak? Jawab. Ada yang nggak langsung ku kasih sama dia melalui temannya, ada. Kalau nggak misalnya itu urusan mereka berdua, aku nggak mau urus-urusi. Ya, ongkos yang pertama itu kan ku kasih sama kawannya. Tapi ongkos kedua aku langsung, ongkos datang kedua aku langsung, ongkos pulang ketiga aku langsung. Beliau kan 2 kali hadir. Datang pertama ongkosnya aku kasih sama temannya. Pulang, kami sama-sama pulang waktu itu, semuanya aku bagi rata ongkos untuk pulang. Sudah, pulang semua. Minggu depannya datang, kuongkosi lagi datang. Sudah, beliau itu pulang kuongkosi lagi. Itu yang dari aku langsung 3, dari kawannya 1. Kalau nggak ada urusan dia. Sebelum masuk pra peradilan mau sidang, ku kasih mereka uang saku 2 juta per orang. Itu apa aku bohong? Aduh. Hotelnya ku sewa hotel. Paham ya? Jadi tidak ada lagi aduh makan minum. Ya wajarlah kami makan minum misalnya, kan capeknya kami nih kawan. Aduh, warawiri ya. Maka aku bilang, kalau kalian merasakan itu terlalu bor ya, kalianlah mengurus. Sekarang Rudy Simamora ada di penjara 8 bulan lagi kawan. Paham? Buktikan bakti kalian kepada dia. Aku sudah berbakti sama Rudy Simamora, kalian kan belum. Berangkatlah semua pemarsi Edis, hujater ini ya. Layanilah Rudy Simamora dengan baik dan benar. Paham? Kalau kalian sudah melayani 2 minggu kalian di sana, terserah mau ganti-gantian ya sudahlah. Nah itu ya. Gelondong Jaya. Nah, dia sudah memberi donasi untuk Sedis 5 juta. Spill dong rumahnya. Mana rumah Sedis? Kan aku bilang hanya cocoknya aja. Oh ini mau membangun apa namanya itu, rumah apologet. Sampai sekarang rumahnya nggak ada. Katanya mendirikan, nanti paling mau menyewa. Yang ditujukannya lingkungan gereja. Kan aku spill tadi sama kalian gerejanya kan. Layak visa harus diperpanjang, kasihan mereka yang lain di luar. Pasti harus pulang untuk memperpanjang visa, lebih masuk akal perpanjang visa daripada deportasi. Oh iya, ya. Itu ya. Aduh. Oh, terpencet. Jadi gitu kawan-kawannya. Kalau kalian merasa kalian bersahabat dengan aku, berteman dengan aku, yang jadi Judas itu sebenarnya si Edis, bukan aku, ya. Kalau sahabat mau nggak mencelakakan sahabatnya? Kan tidak kan.
Si Edis kan mau mencelakakan aku bulan 5 kemarin loh. Ya jangan kalian kira baru sekarang ini kan, bulan 5 kemarin. Ya. Dengan pernyataan dia yang sangat kontroversi itu ya. Tapi ya sudahlah kawan, aku sebenarnya tidak mau bicara dia, tapi itulah penggemar dia ini. Kayak mana cara menutup apa ini kolom komentar ya, daripada aku berdosa aku sebutkan pula nanti alamat siapa, alamat si Sobkatul Bekatul kan bahaya ya. Nah, musik library Edis selalu tanya di live-nya, Lae kayak Uclim di mana dia menghujat, tapi nggak ada yang bisa beri contoh. Coba kau yang kasih tahu satu apa hujatan Edis. Ya, aku kan sudah pernah menjelaskan sama kalian begini. Yang menentukan Edis menghujat atau tidak siapa? Bukan kau Lae, tapi Uclim itu yang menentukan. Yang menentukan Zuma dan Ripa menghujat siapa? Bukan Uclim, tapi Oten-Oten, paham ya? Ku beri kau contoh. Ketika si Ripa mengatakan satu burung dua telur, menurut kalian menghujat nggak itu bicara tentang Yesus? Kalau menurut mereka nggak menghujat. Kenapa tidak menghujat? Karena Yesus kan disunat umur 8 hari. Kalau disunat artinya kan ada itu. Tapi bagi Oten itu menghujat, kok lari ke sana kan begitu ya. Itulah artinya. Sama dengan ketika kau bicara tentang Aisyah, tentang ini, tentang itu, bagi kau tidak menghujat. Bagi mereka itu menghujat, tidak bisa kau larang. Kau memang goblok kali. Kapan lah kalian bisa? Aduh. Naiklah, jelaskan ke Edis. Sama dengan Pak MYM, kan sudah ada videoku aku naik, nggak ke TikToknya, nggak dinaikkannya kan. Pak MYM juga gitu, aku udah mau naik, apa dibilangnya? Wow, kalau Rudi Yohanes ini, nggak usah dulu naik, katanya selesaikan dulu masalah Rudi Yohanes. Bangga pula, entah apa urusannya kawan. Ini dia, mana dia? Kalau kutunjukkan nanti ada foto si Udin ini. Tenang ya, tenang, kutunjukkan ya ini. Aku sudah coba naik ini ya. Lihat itu yang di bawah itu, kan ada itu gambar orang-orang itu kan. Mana suaraku ini tidak bisa kuat. Nah itu kan ada itu ha. Nah udah aku tunjukkan kan. Nah ini nggak dinaik-naikkan series kawan. Sama dengan MYM. Yang uniknya bisa-bisanya series mengatakan MYM penipu, padahal udah jelas si MYM di situ bertengger. Dan uniknya penggemarnya yang bulldog apa herder apa namanya Doberman ini percaya pada MYM mau membela diri bagaimana lagi. Sudah ditunjukkan MYM, inilah buktinya aku naik, tapi nggak dikasihnya naik. Terus di WA-nya aku, wah kamu pura-pura begini. Kan berbohong saya di situ. Masa selevel MYM gak kalian percaya? Aduh. Kau naik pakai nama palsu. Dia sudah tahu akun itu akunku. Dari dulu aku pakai nama Karpidol. Dulu Sang Debater, sekarang Karpidol. Apalagi nama asli. Tak akan dinaikkannya itu. Mana pernah aku pakai akun palsu? Karpidol itu orang udah tahu semua. Rudi Agung, si pengkhianat Rudi Iskariot kadrun jalur Kristen. Yang kadrun itu kalian deh, ya, bukan aku. Edis itu menyerang pribadiku. Apa enggak kalian perhitungkan itu? Dari bulan 5 loh, bukan sekarang. Kalian keliru kalau kalian bilang sekarang, bulan 5. Ya dek. Makanya aku bilang, kalau kalian merasa hebat, ini sembahku lah sama kalian, sembahku sama kalian ya. Kalau kalian merasa hebat, aku sembah kalian. Berangkatlah kalian ke Medan. Si Rudi Simamora masih 8 bulan lagi di sel. Baktikanlah diri kalian selama 8 bulan sama si Rudi Simamora. Setelah itu kalian lakukan, videokan, kami lihat. Sudah, ku sembahlah kalian. Minta ampun aku, Tuhan ampuni aku. Ternyata orang ini lebih becus mengurus Rudi Simamora daripada aku, Tuhan ampuni. Ya, aku sudah tanya Rudi Simamora. Dari semua yang mengurusi kau, mengurusi Rudi Simamora kan cuma hanya 2. Aku dan Ito Ida Silaban. Menurutmu,
siapa yang mampu membuat kau sejahtera? Jawab dia apa? Hanya abang. Selesai. Paham ya? Ada orang mengirim pengacara ke sana untuk minta kuasa sama semua orang, mau laporkan aku ke polisi. Inilah aku bilang pengikut Edis nggak siap berbeda pendapat. Dikit-dikit lapor polisi, kan beda kadrun. Karena banyak mencium kencing onta, peminum kencing onta kan mereka, mencium aroma kencing onta, Edis dan pengikutnya, terkontaminasi otaknya kawan, jadi kayak kadrun. Kalah debat, kalah berargumen di dunia maya, pan mereka banyak rame. Ini kan Edis senang. Lihatlah kau sudah dibully, kan harusnya kalian senang lah, ada dibully aku. Mau lapor polisi kawan. Kutanya, siapa yang mau melaporkan aku ke polisi? Itu namanya Meliala. Kenapa dia mau melaporkan aku ke polisi? Karena aku dikasih donasi 4 juta. Oke. Coba tanyakan kepada mereka. Mau nggak mereka mengurusi kau sekarang di penjara? Sanggup nggak? Nggak sanggup. Nah, kalau mengurusi kau di penjara mereka nggak sanggup. Tapi kalau mau melaporkan aku ke polisi mereka sanggup. Udah tahu kok maksudnya apa kan? Mereka itu mengasih kau 4 juta bukan karena mereka peduli sama kau, tapi agar kau mengasih tekenan biar memenjarakan aku. Lebih bagus kau konsentrasi Rudi, ku bilang. Suruh mereka mengurus kau daripada memenjarakan aku, untung kau nggak ada. Malah kau nanti dibilang orang maling kundang, durhaka, macam-macam. Gak tahu diri segala macam lah. Belum lagi kalau ku tuntut balas budi. Kau penjarakan aku Rudi, oke penjaraku setahun, tolong kau biaya aku di selama penjara. Sanggup nggak kau? Belum tentu sanggup, ku bilang. Paham ya? Lebih baik Rudi kau konsentrasi, mintalah orang itu mengurusi kau. Biar bisa kau seperti tahun-tahun sebelumnya enak di dalam penjara. Oh dia dulu bos langsung itu kawan. Ya enak dia. Tahun 2003 itu. Ya. Jadi inilah nasihatku kepada pengikut Edis, kadrun-kadrun Oten. Baik-baiklah kalian pikirkan. Ya. Masih ada 8 bulan lagi Rudi Simamora di dalam sel. Suruhlah junjunganmu Edis bili-bili bolo-bolo tralala najis tralala itu. Dungu bersertifikat itu. Bang Edis. Kan kalian kayak anak-anak nih. Halo Bang Edis, ayo semangat. Saingi Rudi Yohanes. Rudi Simamora 8 bulan lagi di penjara. Bantu dong Bang Edis, bantu cepat Bang Edis. 250.000 lawangnya keluar sama Rudi Simamora. Cakapnya sudah 2 miliar. Panjang cakapnya kawan, sudah 2 miliar. Bantuan dia ke Rudi Simamora 250.000. Masih mending aku. Tahun 2023 itu kan donasi memang waktu itu gara-gara Paul Zhang juga. Rudi Simamora juga yang buat. Di teleponnya Paul Zhang, minta bantuan sama Paul. Sama kasusnya ini. Dah. Oleh Paul Zhang ditanya sama, selama kau di penjara ada nggak diurusi Rudi? Nggak ada katanya. Padahal rantangan bulanannya aku ngasih. Sudah. Datanglah Paul Zhang langsung buat live. Dia kira itu sudah fakta, sebenarnya dengan emosionalnya dibilang Rudi Yohanes menilai donasi tidak ada diurusi anak Batak katanya. Diterbangkannya lah orang Galarua ke Medan. Udah. Kemudian di Galarua ada di Medan. Bayangkan se-Indonesia ini ada Galarua dulu kan, banyak lah. Lawan kule itu semua berpolemik. Dari Amerika, dari mana-mana lawan kule itu berpolemik. Bayangkan kawan. Stres enggak? Stres. Tapi aku percaya Tuhan Yesus pihak aku. Kubiarkan. Datanglah Galarua ke PN Medan. Diusir sama pengacara. Pergi kalian, tidak ada urusan kalian sini. Kalian kira kalian hebat kali, diusir. Malu sudah. Aku ketawa, aku tunjukkan. Gak ada kusuruh lo pengacara itu. Mereka memang punya harga diri. Diusir ya biarin aja. Sudah. Diam-diam mereka datang ke LP. Dijenguklah Rudi Simamora. Dikasihlah uang 1,8 juta. Ini juga uang hasil donasi. 1,8 juta diteken. Setelah itu tahu gantinya apa diminta. Disuruhlah istrinya naik ke roomnya Paul Zhang. Tujuannya apa? Ya ini baru mau dijual lagi istrinya. Biar dapat donasi lagi lebih besar. Paul Zhang kan gitu liciknya.
Lebih licik Paul Sang daripada si Edis ya. Ditelepon istrinya. Bang, itu aku disuruh Paul Sang, janganlah itu. Karena si Rudi masih dalam tahanan, masih proses sidang, janganlah. Takutku nanti hukumannya tinggi. Ya. Wah, masih belum final itu. Kotek-koteklah Paul Sang, ya. Ini kami sudah mengasih 1,8 kayak sudah 1,8 miliar kawan. Pan aku lebih dari situ ku kasih. Ya. Sama-sama donasi. Jadi ku bilang lah, sudah 1 bulan kau mengumpul donasi baru 1,8. Tak percaya aku bilang. 1 bulan Paul Sang mengumpul donasi 1,8. Terus ku bilang, cakap kau sudah kayak 1,8 M. Kau tuduh aku begini begono. Aku bilang, oke, aku serang balik ya. Oke. Serang balik. Ku buka foto-foto. Udah. Inilah nasi bungkus yang disalurkan Paul Sang. Katanya 10.000. Mana ada 10.000 bisa dibawa motor. Paul Sang ibu, aku bilang. Mana nasi yang 10.000 itu? Hanya 2 motor kau bawa 200 biji pun itu. Aku bilang. Semua orang ketawa. Saya sudah itu ku buat apa itu? Masuklah orang-orang yang pernah disakiti Paul Sang. Srep. Saya tukang masaknya bang, saya tukang ini, kepala ayamnya dikasih katanya, dicincang kepala, dibelilah itu mungkin ayam bangke. Kalian bayangkan kawan. Ya. Kalian bayangkan. Masa aku bilang iya. Kadang dikasihnya kayak nasi kucing itu, tempe sama sambal itu aja dikasih. Mereka tidak ada menyuting orang memakan makanan itu kawan. Ku bilang, kenapa nggak ada videonya pas waktu orang makannya? Waktu mengasih ada videonya, pas makan nggak ada. Terbongkarlah. Ternyata dibuanglah semua nasi itu. Orang hanya isi tempe sama sambal, sama kepala ikan ayam itu, kepala kaki-kakinya dicincang. Aduh. Kan malu Paul Sang kan. Akhirnya ditinggalkan orang dia. Ya begini juga lah sedis. Dari bulan 5 aku diam, aku sabar. Masa aku nggak bisa membela diri dari sembangga kali memfitnah. Makanya aku bilang, Dis, kau kan sudah ngumpulkan donasi. Kok batu bata 1 biji pun nggak ada kau beli. Aduh. Datang herdernya langsung menggonggong. Oh itu apa ya? Apa namanya itu? Wolf. Katanya. Apa wolf itu? Anjing serigala. Katanya. Apa dijawab orang itu? Kau tidak ada berdonasi. Kau tanya-tanya. Padahal dia ribut kali menanya donasiku. Karena aku sudah tahu rahasia orang ini kawan. Inilah dungunya orang ini. Aku begitu ada orang naik daun Elia Miron, langsung ku cari datanya itu kawan. Ku cari datanya, ku cari Mikana, ku cari semuanya. Ya. Ini semua sudah dapat aku. Selagi mereka tak berkhianat, ya udah kita fine aja. Begitu berkhianat, data ini prop keluar semua. Si gundul Metatron. Aduh. Si Bobby botak biadab. Semua difitnahnya. Mikana difitnahnya menebarkan alamat. Mana tahu Mikana alamat itu. Memang ada dibilang, Mikana berangkatlah kau ke sini. Berarti si Edwin tanpa sadar mengiyakan bahwa benar ada sindikat itu. Ya. Sudah mulai pandai ya, sudah mulai banyak. Senang lihat sang debater ketawa Riana. Ya, aku udah mulai ketawa sejak kemarin. Ternyata ku renung-renung ya. Kalau kita melawan orang bodoh, benar kata pepatah Batak, ikut kita jadi bodoh. Penggemar series kan bodoh semua. Sudah kita terangkan pelan-pelan. Ini begini loh, ini tetap nggak mengerti kawan. Maunya orang itu apa? Memangsa aku. Sampai Rudi Simamora bilang orang ini buas kayak serigala. Abang udah tahu kan kejam orang ini. Kalian bayangkan, iya WA-nya kan. Ini nggak tahu diri ini semua. Makanya aku bilang, lihat ya, sekali lagi kalian ku sembah ini. Sombaku apa? Sombaku Raja Nami. Sombaku itu artinya sembahku Raja kami.
Sombaku Raja Nami. Sudah kusembah kalian ya. Masih ada 8 bulan Rudi Simamora di dalam penjara. Suruhlah junjungan kalian itu Raja Nami, suruhlah raja kalian itu mengurusi Rudi Simamora dalam kesempatan 8 bulan ini Raja Nami. Semoga Edis Tralala Trilili Dungu bersertifikat mampu menyerpis melayani Rudi Simamora, tapi jangan lupa layani juga lah anak dan istrinya, karena mereka juga butuh perhatian, jangan sampai mereka kelaparan. Setelah Raja Edis bisa melakukan itu, saya akan sujud syukur kepada Tuhan dan juga kepada Edis. Terima kasih. Kurang apa lagi aku kawan? 8 bulan lagi dia masih ada bukti. Edis membuktikan, wah, oke, Rudi Simamora, I love you full, katanya, I'm coming, katanya. Kan bisa dari jauh dia mengurus Rudi Simamora kan? Oke, aku buka open donasi, sabar kok ya. Aku sudah sebenarnya kawan, kalau si Edis nggak memikirkan diri sendiri, kalau si Edis nggak licik kawan, kalau si Edis peduli sama saudaranya seiman, peduli dengan saudaranya di penjara, dia akan cantumkan nomor rekening si Rudi Simamora di live dia. Ayo kawan-kawan, diajaknya, kita bantulah Rudi Simamora, ini nomor rekeningnya. Kan bisa dia kali, kalau 0 dibuat ya. Sampai detik ini kawan, tidak mau Edis mencantumkan rekening Rudi Simamora di situ. Tahu kalian kenapa? Karena Edis mau mengisap semua uang itu untuk perutnya sendiri. Itulah egoisnya dia. Tapi kan kalian nggak cerdas-cerdas. Kalau aku begitu dibilang minta bantu, langsung ku cantumkan rekening istrinya. Ini rekening istri Rudi. Jadi kalau Katul bilang gak pernah melihat nomor rekening istrinya, pembohong itu. Ku cantumkan, ini nomor rekening si istrinya ya, mari kita bantu ke sini. Dikirimlah ke istrinya. Ini nomor rekening si Rudi Simamora untuk masalah hukum. Kalau masuk ke sini berarti untuk masalah hukum, tidak untuk istrinya. Tapi itu pun masih ku bagi sebagian untuk istrinya. Sudah ya, paham ya kawan? Coba kalian tanya dulu si Edis sekali-sekali ya, Herder ya, sama Daberman. Pergi kalian ke rumahnya Edis. Bilang gini, Raja kami, Edis yang terhormat, apakah raja kami ada membantu Rudi Simamora selama di penjara? Kami ingin lihat, karena kami tidak ingin difitnah oleh Rudi Yohanes Judas Iskariot. Buktikan raja kami bahwa Anda seorang raja yang patut untuk disembah. Datanglah Edis. Ya, saya ada membantu dia. 2,5. Hebat orang raja kami. 2,5 itu berapa raja kami? 250.000. Langsung pengikutnya Bursi Maho Rosan kena. 250.000 kawan. Datang dia, raja kami, kenapa 250.000? Karena saya butuh uang. Ini Amerika bung, sekali makan $1. $3, $4. Aduh. Ya. Kalau memang si Edis peduli sama Rudi Simamora, daripada dia membuka, katakanlah aibku, ya, daripada dia membuka itu, lebih bagus dia buat pengumuman, mari kita bantu ya Rudi Simamora, seminggu aja jadilah. Waktu itu dia sudah di atas angin, pasti banyak yang mau mendonasi. Tapi apa mau dia membuat itu? Kan tidak mau kan? Dia tidak peduli sama Rudi Simamora, tapi dia lebih peduli sama menghajar aku dengan isu donasi Rudi Simamora. Kalau kalian cerdas ya, tapi kalian sampai kapanpun tidak cerdas. Hanya penggemarku yang cerdas. Aduh. Kalau penggemar saya di sini, aduh, level-level rendah, sedang menghujat. Coba lah kalian berpikirlah kawannya. Ada kesempatan 8 bulan lagi. Pergi kalian ke si Edis, tunjukkan videoku udah begini ya. Nanti kalian buat VT ya. Kan orang itu pandai mengambil-ngambil video ya. Ini pesanku sama videoku, ambil aja kawan, sebarkan. Apapun judulnya kalian buat, aku nggak marah. Nggak ada aku bilang, wow, kau ambil jadi kalian dapat makan dari aku ya. Memang tujuan kita kan berbagi berkat ya. Dari dulu aku bilang Facebookku ambil kalian, sebarkan. Sudah.
Potong videoku tadi itu. Tuan kami Raja Edis, ya kan? Rudi Simamora masih 8 bulan di penjara. Mari kita buktikan bahwa kita lebih hebat dari Rudi Yohanes untuk mengurus Rudi Simamora. Kami bersedia membantu dengan donasi. Hore, 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 bilang. Raja kami Edis segera buat keputusan, berangkat ke Medan, urusi Rudi anak Mora. Begitu berangkat Syedis ke Medan mengurusi Rudi Simamora, oke, karena dia takut ditangkap Uclim, utus orang. Kusembah dia gini, hebat Kodis, hebat. Sampai 8 bulan biar berimbang. Paham ya? Sudah paham kalian kawan? Masih ingat kau Rudi sumbang 2 sak semen ke ungkit-ungkit sama siapa Namos? Ku sumbang 2 sak semennya, banyak aku nyumbang. Kemana-mana aku nyumbang semen, ya. Aku bukan ungkit, tapi aku bercerita, ya, bahwa aku menyumbang semen 2 sak sama siapa ya? Gak ingat aku. Tapi kalau 10 sak ada, 20 sak ada, 2 sak semen. Untuk siapa itu? Untuk membangun kandang babi dulu ada sini ku buat. Itu pun 3 sak, ya. Mana ya? Yang mana itu 2 sak semen? Tidak ingat aku. Oh, Namos masjid, ya. Masjid pernah aku bantu di Kalimantan kalau nggak salah. 2 sak semen pernah. Kenapa aku bukan mengungkit tapi mengumumkan agar orang-orang Uclim mau membantu. Kan dia minta tolong. Promosikan, ku promosikan. Dan puji Tuhan kalau nggak salah aku tim-tim Muslim lu menelepon orang itu. Karena nomor teleponnya aku cantumkan kan. Dan kalau nggak salah aku masjidnya orang udah jadi. Nah, itu namanya aku tidak memikirkan Kristen atau Islam. Yang penting aku kan berdebat ya untuk mempertahankan iman ya. Paham ya? Nah, betul-betul untung kau ingatkan. Banyak aku yang nggak ingat ya. Coba tanya Syedis, adakah kau membantu gereja di Indonesia? Sudah hebatlah dia memikirkan diri sendiri. Sudar tumorang, sudahlah diam aja kau. Dongokmu nggak karuan, tak apalah gunanya kau menghujat si Edis TV. Aku nggak pernah menghujat Edis TV. Edis TV yang menghujat aku. Kan aku bilang bodoh semua pengikutnya kan, pas kan? Edis TV menghujat aku, dibilang aku menghujat Edis TV. Kan bohong, dari bulan 5 kan aku tunjuk. Aduh, udahlah. Kalau diungkit-ungkit itu nggak tulus namanya. Kau bilang kalah sama junjunganmu itu. Saya di situ. Ya. Aku tuh waktu itu live, bukan kungkit. Tapi dia kan minta tolong dipromosikan. Tentu aku promosikan masjid itu. Di WA-nya aku, bang tolonglah bantu kami sedang membangun masjid. Aku lihat abang suka membantu. Kata abang tanpa memandang suku ras agama tergolong. Iya. Tapi aku lagi nggak punya uang. Aku hanya punya uang inilah ya, dua sak semen. Sudah itu di foto orang itu orang beli semen. Bang Rudi, ini semen yang abang donasikan itu udah kami beli semen ya. Untuk mohon bantuan bang dipromosikan. Ya tentu orang minta bantu ku promosikan. Ya. Masa salah aku mempromosikan pembangunan masjid? Goblok pula orang-orang ini. Salahnya di mana? Kita kan hanya bermusuhan dalam tataran debat. Lepas dari debat kita NKRI harga mati bro. Paham ya? Jadi kulihatlah junjungan orang ini bilangnya gini. Saya menjual semua harta saya pergi ke luar negeri. Ya untuk berapologet. Nenek kau kiper, mana ada apologet lari ke luar negeri. Mana ada apologet ditangkap. Kalau dirubahnya dikit kalimatnya, saya jual seluruh harta saya pergi ke luar negeri untuk menghujat. Itu baru benar. Kalau berapologet tidak ada. Orang Esra Soro aman-aman aja. Ya, semua kita aman-aman kok di Indonesia. Tapi kalau hujater, iyalah disikat lah. Gimana sih? Mana lagi nih? Namos terlalu hanya 2 sak. Udah hebat 2 sak ku sumbangkan untuk masjid kawan. Kalau ke gereja, boleh kalian tanya gereja yang ku donasikan di sini. Tidak pernah ku sumbang 2 sak. Minimal 10 sak. Nah itulah. Kalau enggak uang, kalau enggak batu bata, kalau enggak pasir, semen. Aduh.
Tapi kan menyumbang masjid wajar aku dua sak. Hanya untuk solidaritas, ya. Dan habis itu kan aku bantu mereka promo. Akhirnya apa? Ditonton sama si Juma, ditonton sama si Edis, si Nandar, ditonton sama mereka. Kan malu mereka, akhirnya mereka bantu kan. Itu yang gue harapkan. Aduh. Kakek Gayung seholan duit 70 juta. Sudah dijelaskan. Uang itu 5 juta sama Rudi Simamora, lebih dari 5 juta sama istrinya. Sisanya kami gunakan untuk apa? Membantu perjuangan hukum. Sebenarnya uang itu tidak boleh kuserahkan kepada keluarga Rudi Simamora atau Rudi Simamora. Kenapa? Perjanjian kami waktu itu, uang itu digunakan untuk proses hukum, bukan untuk dia. Itu orang tahu semua. Itu kami kumandangkan terus dengan bom-bom. Sudah. Kalaupun ada aku pakai, itu wajar. Aku tinggalkan rumahku, anak istriku. Memang gak harus ku kasih makan. Aku kan gak bekerja. Aku ini kan orang YouTuber aja. Ku tinggalkanlah uang. Ini uang untuk kalian. Untuk ongkos Maksim. Mobilnya ku bawa. Dari sini ke sekolah, Maksim itu bolak-balik 80.000 satu hari. Paham? Istriku itu biasanya ku antar, habis itu ku bawa pulang. Nanti menjemput sama-sama oleh kami, pulang lagi jadi 4 kali. Kalilah 3 minggu aku di Medan. Sudah. Setelah itu masa istriku nggak ku kasih beli makannya, beli berasnya, beli ikannya, lauk pauknya. Makanya aku bilang, daripada kalian banyak congor, masih ada Rudi Simamora 8 bulan lagi di penjara. Dengar baik-baik ya. Biar kalian ini cerdas. Untuk membuktikan bahwa aku itu orang culas, orang sinting, orang serakah, caranya harus dengan pembuktian. Masih ada Rudi Simamora 8 bulan lagi di penjara. Berangkatlah kalian ke Medan. Layanilah dia selama 8 bulan dengan baik dan benar. Juga anak istrinya layanilah dengan baik dan benar. Setelah itu barulah kalian bisa berkotek-kotek sama aku. Wah, ternyata begini, ternyata begini, ya. Paham ya? Kalau kalian sudah paham, silakan hujat aku akan diam. Paham? Tapi kalau kalian belum melakukan apa-apa, kalian sudah berkotek-kotek, itu namanya kalian itu tak tahu diri. Kalian hanya ingin mencelakakan orang. Sudah ku jelaskan ya. Tuan Edis, Tuan sesembahan kami. Kami ini herder-herdermu. Sekalipun kau salah, kami tetap akan menggonggong. Untuk itu Tuan Edis, mari kita terima tantangan Rudi Yohanes. Tuan Edis, selama kau 1 tahun mengumpulkan donasi untuk perutmu sendiri, ada enggak kau bantu Rudi Simamora? Itu aja dulu tanya. Oh ada. Rakyatku, ada aku bantu dia. Berapa Tuan Edis? 2,5. Wih, 2,5 M. Bukan. JT, bukan. Lantas Tuan Edis? 250.000. Kok sedikit kali Tuan Edis? Kau kira makan di Amerika ini bisa 15.000? Oke Tuan Edis, nggak apa-apa. Kita lawan si Rudi Yohanes. Caranya gimana kata Edis? Begini Tuan Edis. Berangkatlah Tuan Edis ke Medan. Uruslah Rudi Simamora 8 bulan aja Tuan Edis. Tinggal itu sisa tahanan dia. Paling cepat, paling lama 1 tahun. Sudahlah, 8 bulan aja Tuan Edis. Kita buktikan kita lebih hebat dari si Rudi Simamora. Kami akan memberikan donasi dengan kau berlipat-lipat. Berangkatlah Tuan Edis. Tokoh Edis, kau makan Rudi Simamora itu, aku nggak peduli sama dia. Aku hanya mau menjatuhkan Rudi Yohanes. Maka aku telepon dia. Oh tak kalian ada ndak? Kata si Edis. Kalau aku mau menolong dia, sudah aku buat nomor rekeningnya. Sudah aku galang donasi sama dia. Tapi aku nggak peduli sama si Rudi Simamora itu. Yang ku pedulikan adalah bagaimana Rudi Yohanes ini dibenci semua orang. Oke? Karena ini sudah jam 5, jam 6 ya. Aku mau makan dulu. Nanti asam lambung naik ya. Kami mau ibadah keluarga ya. Itu dulu yang bisa kujelaskannya. Semogalah kalian sehat-sehat. Ingatlah, Edis membicarakan Rudi Simamora bukan karena ingin menolong, tapi karena ingin menjatuhkan Rudi Yohanes. Kalau dia ingin menolong, sudah pasti dia ajaknya kalian untuk mengumpul donasi terhadap Rudi Simamora, dan sudah pasti nomor rekening Rudi Simamora dicantumkannya di situ ya.
Sekian dan terima kasih. Bilang sama Edis, perutmu jangan isikan uang-uang itu semua. Bagi dong sama orang yang menderita, bilangnya kayak sang debater. Sekalipun dia kita hujat, sekalipun dia kita fitnah atau kita duga memakan uang, dia tetap berbuat baik sama orang, menolong, membantu donasi sama orang, menolong Rudi Simamora di penjara. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Herder Daberman. Tetaplah kalian Daberman. Kalau pengikutku semua orang cerdas, tidak mau jadi Daberman. Sampai jumpa. Salam dari sang debater. Kirim ke Rudi Yohanes. Bapak paham kan? Waktu itu kita umumkan. Nah, uang itu bukan untuk pakai untuk keluarganya, tapi uang itu pakai untuk mengurus anak Batak untuk pengadilan dan pra-peradilan. Betul nggak waktu itu? Untuk sewa pengacara. Dan itu kita publikan semua di YouTube maupun TikTok. Itu dikasih tahu laporannya semua. Mungkin Bapak pas tidak nonton. Dan itu memang dan itu memang sebentar Pak, saya ngomong dulu. Backgroundnya Bapak berisik, jadi minta maaf Pak. Jadi memang aku mute dulu Pak. jadi uang yang Bapak kirim itu nanti coba Bapak sekarang WA ke saya supaya langsung saya tunjukkan di layar sini, toh karena saya maunya terbuka, karena uang yang Bapak kirim itu kan memang tidak, ya mau minta maaf ya Pak ya, Bapak harus kita jujur supaya langsung saya buka. Coba Bapak WA ke saya supaya saya lihat tanda buktinya, karena memang waktu itu Bapak memang kirim ke Rudi Yohanes untuk anak Batak, terus Bapak bilang Pak Bomin ada uang sedikit bagi-bagi untuk teman-teman tim di dalam grup pada waktu di situ atau live. Nah, jadi uang yang dikirim ke Pak Rudi kan itu Rudi langsung yang tangani untuk bayar pengacara. Ada 7 kan waktu itu kita bayar 7 pengacara. Nah, jadi itu memang Rudi sendiri laporkan waktu itu, langsung Rudi naik 2 hari kemudian live kan bahwa ini untuk dibayar untuk pengacara sekian. Dana yang masih dibutuhkan sekian, sisanya sekian. Itu secara terang benderang disampaikan di TikTok maupun YouTube. Begitu Pak. Mungkin Bapak sekarang bisa WA saya supaya saya bisa tahu yang mana, supaya saya langsung saya tunjukkan. Ya, tapi pada saat itu Pak ada cerita istrinya, kebetulan ada janji Rudi pada saat itu kelebihannya akan kita berikan kepada istrinya, katanya kasihan istrinya. Karena anak Batak ditahan udah sekian hari. Itu pada saat itu Pak, izin Pak, kalau nggak salah. Ada dikasih Pak, istrinya ada dikasih waktu itu. Dan itu bersamaan memang ada yang kasih juga ya, tapi hari itu Rudi Yohanes sampaikan bahwa dia ada kasih Pak, dia ada kasih. Kami semua dengar kok dia ada kasih. Dan itu ada langsung pernyataannya di atas, di publik, di kami waktu live itu. Dia ada kasih keluarganya, istrinya Rudi ada. Oh, syukurlah Pak kalau ada. Tapi ya saya dengar berita dari telepon dari anak Batak langsung ke Edis saya TV, tidak, katanya kan tidak ada sama sekali, speser pun tidak ada kan. Jadi itu aja yang menjadi masalah Pak. Iya kan? enggak Pak. Artinya Itu jadi gini Pak, sebentar ya, berisik jadi saya nggak dengar. Jadi gini Pak, saya lagi di jalan pula ini. Rudi Yohanes sudah konfirmasi, nanti Bapak nonton YouTube-nya Rudi, itu sudah jawaban dari anak Batak. Rudi bertanya, aku lagi disukan, maksudnya Rudi Yohanes lagi disukan, tidak kasih istrimu. Anak Batak sudah konfirmasi, sudah kasih tunjuk WA-nya, bahwa istrinya udah menerima uang dari Rudi Yohanes, gitu Pak. Ada videonya di YouTube-nya itu Pak. Itu sudah dipublikan. Itu benar Pak. Kalau ya, biar. Baiklah Pak, berarti anak Bataknya menyampaikan informasi yang salah, ya kan, kepada Bung Edis TV kan. Jadi sehingga berita ini jadi ribut kan gitu kan. Saya pun Begini juga, Pak, artinya, saya minta maaf Pak, saya potong Pak. Nanti gini Pak, kan saya kemarin nonton videonya dia, Rudi Yohanes. Katanya nanti mau live dengan anak Batak, entah bagaimana caranya mereka mau live ya. Nanti mereka mau live, mau menyampaikan, dan anak Batak mau minta maaf ke Rudi Yohanes masalah ini. Jadi mereka mau live, nanti Bapak coba WA saya supaya saya tahu Bapak punya nomor WA lagi, nanti saya kirim link untuk Bapak nonton. Atau sekarang nanti saya coba lihat videonya ini, saya kirim Bapak supaya jangan mendengarkan isu. Selama ini kan orang fitnah saya, tapi saya berdiam saja, saya diam saja.
Saya nggak mau memperkisru apa masalah. Contoh Abi, orang banyak ada duduk bahasa dengan Abi. Saya diam, saya nggak mau malam mulut. Nah, jadi yang tahu saya ini Ibu Lia, Apolos, mereka tahu saya, tapi saya diam saja. Itulah sampai sekarang saya masih berdiam diri. Kenapa? Karena saya nggak mau memperkeruh masalah, ribut-ribut, saya nggak mau. Jadi saya tidak membela siapa, tapi kenyataan yang di lapangan memang demikian, Pak. Itu, Pak. Baik Pak, terima kasih lah informasinya. Saya pun mendengarnya ngeri kali kan. Ada dibilang Pak Bom Bom juga bukan pendeta, ada dibilang Pak Bom Bom memberitahukan alamat-alamat, iya kan? Jangan terpengaruh dengan begitu, Pak. Jadi Pak. saya pun jadi orang-orang yang pendengar-pendengar di bawah ini merasa kecewa juga kan Pak. Yang akan nanti tolong karena dikirim kami dulu bangga Pak. bukti Kami bangga transfernya ke Pak Bom Bom supaya kita bisa clear semua. Udah tolong Pak dikirim aja bukti transfernya karena Bapak udah sempat bilang nanti tadi. Ya. Sekarang ya. Itu ya Pak. Boleh, tidak. Saya kirim ke Sekarang aja, WA-nya Pak Bom Bom ya. Iya, Bapak. Silakan, Bapak. Nah, mohon maaf ya sekarang ya. Saya Saya mau sampaikan dulu kah yang ini? Saya mau sampaikan yang WA dulu nih kah supaya enak. Ya, sebentar, Ya. sampai Pak Bom Bom. Sebentar dulu ya, teman-teman ya. Ya, teman-teman ya. Saya mau kasih tunjuk buka layar tapi nanti saya kena ban dari WA, jadi saya baca saja Pak ya. Begitu ya Pak ya, Pak siapa namanya nih? Pak Elvi. Pak Elvi ya. Oke. Di sini ada pengiriman tanggal 18 Oktober 2024. Bapak kirim ke Rudy Yohanes untuk anak Batak 200.000. Terus tanggal 25 Desember Natal ya Pak ya, Bapak kirim Natal buat Pak Bom Bom. Yang Natal ini perlu dibicarakan Pak? Pak Elvi. ya. Yang hadiah kado Natal ini perlu saya ucapkan di sini. Nggak usah lah. Itu makanya saya minta izin. Kemudian kirim untuk orang yang dianiaya. Ini Bapak salah kirim. Harusnya kirim ke Yoga, tapi Bapak kirim ke Rudy Yohanes. Betul kan Pak? Betul. 500.000. Ya itu bukan salah Pak Bom Bom. Salah Pak. Tapi uang itu saya sudah sampaikan ke Rudy Yohanes untuk dikirim ke apa? Untuk dikirim ke Yoga. Ya mungkin sudah dikirim ya, tapi saya lupa lah. Itu bulan Desember itu. Kemudian Bapak kirim lagi 1 juta untuk hadiah Natal untuk orang-orang di room pada waktu itu Natal kan 25 Desember. Itu orang-orang semua ucapkan terima kasih banyak Pak. Itu Pak ya, itu aja Pak. Dia melakukan ad hominem saudara dengan mengatakan mereka orang syirik dan lain sebagainya. Nanti saya akan putarkan videonya. Dan di mata saya Edis ini tidak lebih daripada seorang anak muda yang songong dan mengaku-ngaku diri apologet, padahal adalah seorang pelawak yang kacangan ya saudara ya, tapi ngaku apologet. Saya akan membuktikan nanti dia bukan apologet saudara, hanya seorang pelawak yang menghibur orang-orang Kristen. Ya banyak orang Kristen yang selama ini mungkin membenci Islam, ya selama ini mereka tidak suka dengan Islam dan lain sebagainya, lalu mereka dihibur oleh pelawak Edis ya. Lalu mereka mulai memaki-maki orang-orang seperti saya yang justru memberitakan kebenaran, justru membahas ajaran Alkitab sesuai dengan apa yang seharusnya kita ajarkan ya, seperti itu. Jadi saudara-saudara, kalau seandainya Edis itu memberikan tanggapan, mungkin tidak semua ya, karena banyak sekali yang memberikan respons terhadap pandangannya yang mengatakan bahwa penyaliban Yesus bukan rencana Allah Bapa, tapi itu rencana dan kehendak setan, begitu ya. Kalau dia mungkin tidak membalas semuanya ya, mungkin dia menanggapi salah satu di antaranya, misalnya Pak Deki atau Pak Esra atau saya, atau mungkin orang-orang lain, karena masih banyak juga yang memberikan tanggapan, itu bagus. Saya pikir itu sesuatu hal yang sangat sehat dan sesuatu hal yang patut diapresiasi ya. Ya, tapi karena Edis ini ternyata
tidak memberikan argumentasi melawan argumentasi kami yang menyerang dia, yang menyerang argumentasi atau pandangan dia, justru melakukan ad hominem, maka di video ini saya menanggapi ad hominemnya itu dan saya mau reduksio ad absurdum ad hominemnya yang menunjukkan kebodohannya, saudara. Ya, di grup kemarin ada satu kiriman video mengenai siapa namanya ini, Edis, yang mengatakan mereka orang-orang syirik, mereka bukan apologet katanya. Wah, seperti itu saudara. Lalu saya bilang, besok saya akan hantam. Ya, saya hantam maksudnya bukan fisik ya. Saya akan membongkar mereduksio ad absurdum ad hominemnya dan menunjukkan kebodohan-kebodohannya. Baik, saya akan tampilkan videonya di sini. Saya tahu dia banyak pendukung, tapi bagi saya pendukung-pendukung dia itu hanyalah semacam uap air ya. Yang kalau apa namanya mereka berkumpul di satu titik itu menebal sekali, seperti kalau saudara lihat awan ya, sangat pekat, tebal, hitam gitu, tapi nanti kalau sudah turun hujan, semua langsung buyar saudara. Edis tidak mencetak murid, Edis mencetak pengikut, cheerleaders ya, yang apa namanya berteriak-teriak, tapi mereka tidak dididik menjadi murid. Kalau saya mengajar sudah bertahun-tahun, saya punya murid. Ya, ada murid yang mendengarkan pengajaran saya dan mereka melanjutkan perjuangan saya seperti itu ya. Tapi Edis ini kan dia hanya seorang pelawak ya, bukan apologet. Nanti saya akan buktikan dia bukan seorang apologet ya. Dia seorang pelawak yang punya banyak pendukung Kristen dan pendukung Kristen ini adalah orang-orang yang selama ini memang sakit hati dengan Islam. Jadi yang penting bagi mereka, yang penting orang hantam Islam, mereka dukung. Yang penting orang memaki-maki Islam, mereka dukung. Dan ini bukan spirit apologetika Kristen yang sejati. Sebagaimana diajarkan Rasul Petrus ya. Baik, saya akan tampilkan dulu video Edis ya, yang songong ya. Saya putar ya saudara ya, sudah muncul ya. Baik, saya akan putarkan. Teman sekalian, banyak yang bilang kepada saya, Bang, kenapa kok gara-gara pernyataan Abang tentang penyaliban Yesus adalah kehendak iblis, itu membuat sesama apologet berdebat. Kenapa para apologet tidak kompak? Teman-teman sekalian, saya cuma mau bilang begini, mereka itu bukan apologet. Jangan kalian kira mereka berapologet. Mereka itu adalah orang-orang yang sirik, yang tidak senang karena channel atau tempat mereka itu sepi, nggak ada yang nonton. Jadi mereka... Ya baik ya, saya lanjutkan lagi nanti ya. Jadi saudara, dia bilang ya, ada yang bilang kepada dia, Bang, kenapa pernyataan Abang itu yang menyatakan yang berencana dan punya kehendak menyalibkan Yesus itu adalah iblis, bukan kehendak Allah Bapa, kemudian menimbulkan perdebatan di kalangan apologet. Lalu apa dijawab Edis? Mereka itu bukan apologet katanya. Nah ini saja sudah kacau saudara. Seorang apologet itu adalah seseorang yang menilai, melihat pandangan orang lain, lalu kalau dia merasa ada sesuatu yang salah, dia kemudian mencoba untuk memberikan argumentasi tandingan dan membuktikan bahwa apa yang dimiliki oleh lawan itu atau argumentasi yang dimiliki oleh orang lain itu salah. Dan khusus untuk apologet Kristen, kita basisnya adalah Alkitab. Kita mengatakan itu tidak Alkitabiah, tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Ini merupakan satu substansi, hal yang substansial di dalam tugas apologetika. Nah kalau Edis sendiri melawan hal ini, dan ketika pernyataannya itu kemudian menimbulkan polemik dan dia mengatakan mereka bukan apologet, dia justru membungkam tugas apologetika. Edis justru membungkam tugas apologetika di sini. Justru tugas apologetika adalah bagaimana kita boleh mencari ya atau memunculkan kebenaran sesuai dengan ajaran firman Tuhan, dan itu butuh diskusi, butuh tukar pendapat, butuh tukar pikiran, butuh adu argumentasi, bahkan butuh perdebatan. Jadi dalam dunia apologetika, apa yang dinyatakan Edis ini kemudian menimbulkan polemik itu sesuatu yang wajar. Nah, ketika Edis berkata mereka bukan apologet, disitulah dia mencekik apologetika. Dan kalau begitu dia tidak paham apologetika itu apa. Edis ini nggak paham apologetika itu apa, dan memang dia nggak paham. Dia pikir apologetika itu adalah mengobok-obok Qurannya orang Islam.
Itu bukan apologetika, saudara. Apologetika itu bukan mengobok-obok Qur'annya orang Islam, tapi memberikan pertanggungjawaban atas iman Kristen yang kita punya ketika orang menyerang, ketika orang mempertanyakan, mengkritisinya. Maka tugas kita memberikan pembelaan, tugas kita memberikan pencerahan kepada orang-orang, menjawab pertanyaan orang-orang, bahkan berdebat untuk itu. Itu tugas apologetika. Kalau saudara mempelajari Alkitab, itu semua hamba-hamba Tuhan, para rasul dan apologet seperti Apolos, itu membela firman Tuhan di hadapan penentang-penentang firman Tuhan. Nah, apa yang dilakukan Edis? Dia bukan melakukan itu, dia mengobok-obok Qurannya orang Islam. Kita lanjut lagi sedikit. Nah, nanti saya akan sambung ini ya, kekonyolan Edis ini ya. Harus menggoreng ataupun membahas pernyataan saya supaya mereka rame. Jadi mereka itu mamon, mereka bukan apologet. Ya, mereka itu mamon, mereka bukan apologet ya. Edis, ya, kamu tentu harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Hati-hati anak muda, kamu terjungkal nanti kalau kamu terlalu sombong. Ya, saya sudah tua sekali dan sudah berpuluh-puluh tahun dalam pelayanan. Dan saya mengamati, saya melihat bahwa semua orang yang terlalu takabur, terlalu sombong, terlalu songong, dan tidak mendengarkan pendapat koreksi orang lain, itu pada akhirnya akan jatuh. Dan saya menyaksikan sendiri. Dulu saya pernah kritisi satu orang pendeta. Ya, dan saya diserang rame-rame oleh murtadin. Tapi pendeta itu kemana sekarang? Ya, saya bukan omong kosong, saya hadirkan fakta. Jadi hati-hati Edis ya. Kamu hati-hati. Kamu itu masih umur berapa sih? Saya tidak tahu kamu muncul dari lubang tikus mana, tiba-tiba saja viral karena kamu obok-obok Qur'annya Islam ya. Lalu kamu viral, lalu dianggap pemimpin, dianggap apologet. Kamu bukan apologet, kamu bukan pemimpin. Kamu hanya seorang pelawak yang suka strawman terhadap argumentasi orang lain. Bahkan ini pun tanggapan kami pun, tanggapan Pak Esra, Pak Deki, saya dan orang-orang lain masih banyak lagi ya. Termasuk saya pikir Pak Albert Rumampuk sudah lebih dahulu memberikan tanggapan ya dalam hal pokok lain ya. Kamu nggak ada tanggapan balik. Tugas apologetika itu adalah bertukar pikiran, bertukar pendapat, berdiskusi, bahkan bila perlu beradu argumentasi dan berdebat. Dan kamu tidak lakukan itu. Yang kamu lakukan hanyalah mengobok-obok kitab suci orang Islam, dan dengan cara yang apa? Strawman. Saya tunjukkan strawmanmu sekarang. Ya, saya turunkan Edis ini ya. Saudara sudah tahu ya. Dia bilang mereka itulah orang-orang yang syirik, adalah orang-orang yang sepi katanya ya. Dan lain sebagainya. Tapi dia ini ramai karena apa? Ramai karena menyerang Islam. Menyerang Islam tidak pada tempatnya. Pantaslah ramai. Ya. Lalu ada orang bilang dia ini adalah seorang yang berani sekali. Berani apa? Kenapa melarikan diri ke Amerika? Edis, kamu itu pengecut. Di mata saya kamu pengecut. Seorang pemberani itu seperti teman saya yang pernah bersama-sama dengan saya, mendampingi saya. Coba saya cari fotonya ya. Mungkin Edis nggak tahu orang ini ya. Tapi saya harap dia tahu ya. Karena ini orang yang sangat perlu dihormati ya. Ya, bentar ya. Ya, orang ini pernah bersama-sama dengan saya dalam perdebatan di hadapan pihak Muslim pada tahun 2014. Ya, pada tahun 2014 saya akan siapkan dulu gambarnya ya. Dan ketika dia suatu saat melakukan sesuatu yang menurut saya blunder ya. Sebetulnya blunder itu pun sebetulnya bisa dipahami ya. Tapi memang pihak sebelah itu sangat keras dan akhirnya berujung kepada pemenjaraannya ya. Kalau bicara orang berani itu ya ini saudara. Ini dia orang berani. Saya tampilkan gambarnya sekarang sebentar. Namanya Gracia Pelo, teman saya. Ya, sebentar ya, saya share screen ya. Kalau Edis ini ya tidak lebih dari seorang pengecut. Kalau you nggak pengecut, kenapa lari ke Amerika? Semua orang pun kalau ada di luar negeri bebas menghujat Islam, bebas mengobok-obok Quran Islam tanpa konsekuensi hukum. Dia bebas, karena dia di luar negeri. Jadi tidak butuh keberanian Edis. Masih lebih berani saya yang datang ke kandang orang Islam. Saya datang berdebat dengan Egy Sujana. Kamu di mana kamu? Pak Esra Soru datang berdebat dengan pendebat-pendebat Islam yang terus menyerang Alkitab. Kamu di mana Edis?
Kamu cuma keluar-keluar di media sosial. Kamu hanyalah seorang pecundang dan pengecut yang lari ke luar negeri. Ya. Nah, sekarang saya tampilkan ya. Ini fotonya ini. Teman saya, pemberani, Pak Grisia Pelo. Ditangkap, masuk penjara, sekitar 1 tahun lebih di penjara. Cuma saya menyesal sekali, karena selama beliau di penjara, saya tidak punya kesempatan untuk mengunjunginya. Karena apa? Ya karena masalah jadwal, saya tidak tahu keluarganya mengatur jadwal seperti apa. Sampai 2 kali saya menghubungi waktu itu teman Pak siapa ya, seorang apologet juga, Pak Didit Yuli. Dan 2 kali itu juga saya tidak dapat kesempatan untuk mengunjungi beliau di penjara, padahal satu kota, dan penjara Warung Malang ini sangat dekat dengan tempat saya. Ya saya menyesal sekali ya. Tapi ini orang yang berani, Pak Grisia Pelo. Tidak lari, ditangkap, ikut masuk penjara. Inilah orang berani, bukan kamu Edis, kamu itu pengecut Edis. Kamu di mata saya pengecut kamu itu. Apa yang kamu lakukan? Apologetika apa? Kamu cuman obok-obok Quran Islam dengan cara strawman. Nah sekarang saya tunjukkan strawman-nya saudara ya. Mari kita bongkar semua ya. Saya pernah memuat ini di Facebook. Saya kalau diajak untuk berkelahi dalam pengertian ini ya, untuk kebenaran firman Tuhan, saya tidak mundur ya. Walaupun saya nggak ada orang yang ikuti ya, 1 orang pun tidak ada yang ikuti, dan Edis itu diikuti oleh 1 miliar orang, saya tidak perlu takut kalau saya ya. Saya lawan 1 miliar orang itu untuk kebenaran Tuhan Yesus. Ya, saya tidak menghormati orang yang anak muda yang songong, tidak sopan seperti ini, dikasih masukan tidak terima. Padahal apa yang dia lakukan juga bukan berapologetika, dia hanya pelawak itu. Hanya melawak saja ya. Ya, saya tampilkan satu postingan saya di Facebook beberapa waktu lalu, dan ini saya dapat dari postingan Pak Pendeta Esra Soro. Ya. Judul postingan saya adalah Edis adalah Don Ditan versi Kristen, suka strawman. Nah, kenapa saya katakan Edis adalah Don Ditan versi Kristen? Karena apa yang dilakukan Don Ditan, Kainama, Nandar, siapa lagi, Zuma ya, terhadap Alkitab Kristen itu persis sama dengan yang dilakukan Edis terhadap Al-Quran Islam. Tidak berbeda sama sekali. Edis itu strawman habis-habisan terhadap Qurannya orang Islam. Ini bukan apologetika. Di dalam firman Tuhan, Edis kalau kamu dengar ini ya, mungkin dia sudah tidur ya, karena sudah 1:30 malam di Amerika ya, di tempat pelariannya, tempat persembunyiannya karena dia pengecut. Ya, itu di Amerika sekarang mungkin sudah 1:30 malam, dia sudah tidur ya. Tapi saya berharap dia nonton ini ya. Ya, yang kamu lakukan semua itu terhadap Qurannya Islam itu strawman semua itu. Nggak ada yang benar itu, nggak ada yang beres itu. Lalu kamu bikin bingung pendapat Islam. Tapi memang pendapat Islam ini menurut saya kemampuan mereka itu di bawah rata-rata ya. Pendapat Islam yang masuk ke roomnya Edis. Bagi saya di bawah rata-rata. Kalau saya yang menjadi pendapat Islam gampang sekali untuk meruntuhkan argumentasi Edis. Menunjukkan strawman ya gampang sekali. Ya. Tapi mereka biasanya kebingungan ya. Dan Edis seolah-olah merasa di atas angin, lalu pendukung-pendukungnya ini, orang-orang uap air hujan yang sebentar turun lalu menghilang ini, itu mulai menjadi cheerleader, selalu berteriak-teriak, mengeluh-elukan ya, padahal tidak ada isinya. Seperti itu. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya. Ini mana bukan perdebatan sih ya, berbalas pantun menunjukkan bahasanya si Edis ini adalah orang-orang yang pengecut ya, dan gerombolan-gerombolan Edis ini kan pengecut. Nah, untuk Sofiatul sendiri ya, sekarang sudah jarang, tidak ada nampak oleh saya ya, speak up untuk berkoar-koar ya. Mungkin dia sudah ciut, dia sudah takut, bahasanya keluarganya pasti diincar ya, pasti diincar itu. Karena apa? Karena ketika keluarganya itu didatangi ya, rumahnya itu didatangi, pasti ya, si Sofiatul ini ketakutan. Sofiatul itu nama aslinya tuh kalau tak salah saya Christine itu ya. Kalau saya sudah tahu dari lama, semenjak lama ya, dari 2001 itu saya sudah tahu kalau si Sofiatul ini orang Semarang, itu sudah tahu. Nah, itu di Semarang Indah. Nanti ada gerbangnya itu, nanti saya sepilkan suatu saat nanti kalau saya pas
jalan ya, ada kesempatan nanti saya coba masuk ke daerah rumahnya si siapa Sofiatul itu ya, di daerah Semarang Indah itu. Nah itu nanti kita bisa tengok di mana tempatnya, dan kita akan terus pantau yang dimana apabila mana suatu hari nanti dia pulang itu dapat kita kita geruduk rame-rame gitu ya. Kalau tidak pun mesti geruduk rame-rame, biarpun saya sendiri kalau saya langsung ke kantor polisi atau bawa aparat itu ya, memberikan foto-foto yang atau video yang dimana dia pernah memijak-mijak Al-Quran, itu sudah pasti langsung didatangi, langsung digeruduk, itu sudah pasti ya. Tidak mungkin nunggu lama-lama, tidak mungkin nunggu nanti-nanti kan begitu. Dan untuk tempatnya sendiri itu yang dapat kita cari informasinya ataupun dapat kita ketahui itu ya, Semarang Indah itu ada gerbangnya besar ya, ada gerbangnya itu besar sekali di seberang Kokrosono, daerah Kokrosono itu seberangnya. Nah ini nanti dapat kita cari, jadi usah khawatir. Saya memang sudah dari setahun setengah yang silam ya, dari bulan 8 semalam kan memang saya waktu itu hendak terbang dari Kalimantan, dari Samarinda ke Jawa Tengah. Ini kan memang tujuannya kalaupun dapat mencari Sofiatul. Nah itu jadi nanti kemarin-kemarin memang informasinya itu masih simpang siur ya, belum ada yang tahu persis di mana letak-letaknya, dan minim sekali informasi saya waktu itu. Tapi saya sudah nanya memang di daerah Semarang itu. Nah ternyata dapatlah informasi itu ya, bahwasanya ketika Rudi Hanes sebutkan di Semarang Indah, Semarang Indah daerah seberang Kokrosono itu tadi. Nah, jadi wah mudah itu nanti mencarinya, gampang. Sekalipun Rudi Hanes tidak memberikan alamat lengkapnya ya, tapi kalau fotonya itu kan ada, namanya dapat nanti kita cari. Memang di situ daerah basis Kristen ya, di daerahnya Sofiatul itu, daerah Semarang Indah itu basis Kristen itu. Itu memang saya sendiri tahu bahasanya banyak sekali Kristen di situ, basis lah itu daerah arah ke Ungaran pokoknya kalau tak salah saya itu. Nantilah kita buru dia apabila mana semuanya sudah siap itu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Rifdi Sani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب